Saat ini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang ekspor-impor, supply chain, dan prosedurnya. Berikut profil saya. Saya sudah berkecimpung di dunia ERP SAP mulai dari tahun 2012. Kemudian tahun 2019 dan tahun 2020 saya sempat mengambil S2 di bidang ekspor-impor di Brussels Management School. Kemudian saya lanjut untuk karir saya di bidang SAP hingga saat ini. SAP saya modul yang saya pegang lebih ke vendor invoice management. Oke, berikut daftar isi yang akan saya bawakan. Definisi dari ekspor impor, metode kontrak, metode pengiriman atau Incoterm, dan metode pembayaran. Hmm. Oke, lanjut. Jadi yang seperti kita tahu bahwa kegiatan ekspor impor adalah kegiatan usaha yang memiliki kontribusi positif ya pada penerimaan negara, antara lain dengan menambah nilai barang produksi dan yang akan didistribusikan ke dalam negeri dengan cara aktivitas rantai pasok, seperti penyewaan gudang, aktivitas transportasi juga termasuk ke dalam supply chain yang dimaksud. Tentu saja ada penambahan pendapatan negara dari PPN impor, bea cukai, kelengkapan prosedural bea cukai, bea masuk, dan devisa negara dari aktivitas ekspor ke luar negeri. Oke, jadi definisi aktivitas ekspor impor sendiri ya, adalah kegiatan menjual dan membeli barang, jasa ke luar negeri dan apabila importir memasukkan barang ke dalam negeri dari luar negeri. Oke, Hmm. jadi aktivitas ini aktivitas yang syarat akan nilai yang secara material, ada fisik, dan ada value added secara moneter pastinya ya. Kalau misalkan eh, saya perhatikan ilmu ekspor impor ini sebenarnya ilmu yang praktis dan syarat sama pengetahuan teknis ya. Saya kelompokkan jadi tiga gitu ya. Satu, kita mendingan paham tentang metode kontrak dan apa saja yang harus ada di dalam kontraknya ketika mau melakukan ekspor dan mau melakukan impor. Kemudian metode pembayaran yang digunakan secara internasional itu apa? Kemudian metode pengiriman barang atau Incoterms yang digunakan dalam terminologi di kontrak tersebut. Sehingga nanti kita bisa mulai berpikir strategi apa yang sebaiknya kita gunakan dan ngerembet ke aplikasi atau tools apa yang bagus untuk mengakomodir hal tersebut gitu ya. Oke, mari kita mulai. Satu, pendekatan teknis ekspor impornya adalah metode kontrak. Sebenarnya kenapa sih kita harus sebelum kita melakukan ekspor impor baiknya kita memahami pembuatan kontrak tersebut terlebih dahulu karena apabila hanya satu PO gitu ya atau sekali beli itu belum bisnis, itu hanya jual beli. Jadi pastikan ada kontrak di dalam aktivitas tersebut. Kenapa sih kita perlu ada kontrak? Karena bisa seperti di layar saya ini, kita bisa memanage resiko, ada peneguhan secara hukum, dan terminologi kewajiban dan hak yang jelas. Saya coba elaborasi sedikit ya. Jadi, eh, signifikansi kontrak ini akan membantu kita dan pihak lain memahami hak dan kewajiban. Nah, itu adalah terminologi yang jelas. Sampai di mana sih kewajiban kita sebagai pembeli atau penjual, sebagai eksportir atau importir. Kemudian eh, kontrak juga akan membantu kita mengantisipasi mitigasi resiko apa yang nantinya bisa timbul dan bagaimana kita menanggulangi hal tersebut ya, memitigasi hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah peneguhan hukum. Kontrak membuat kita kuat secara hukum, arbitrase, dan terlindungi. Oke, isinya kontrak tuh apa aja sih biasanya di dalam dokumen kontrak ini? Nah, ini yang coba saya tuliskan ya. Pertama harus ada judul dokumennya, judul dokumen, kemudian ada eh, nomor kontraknya, gitu ya. Kemudian ada identitas jelas pihak para nama. Kemudian objek yang dimasukkan di dalam kontrak tersebut. Kemudian ada harga dan mata uang yang dipergunakan untuk transaksi. Kemudian syarat pembayaran atau pembayaran jenis apa yang berlaku di internasional yang di dalam kontrak tersebut. Kemudian syarat pengirimannya. Kemudian waktu pengiriman untuk mempersiapkan estimated time arrival. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan.
Kemudian kelengkapan inspeksi jaminan mutu, nah, karena kita berurusan sama orang luar, jadi kita perlu banget eh, ada inspeksi jaminan mutu. Kemudian kita harus tulis resiko-resiko apa saja dan adakah asuransi yang mengakomodir hal tersebut. Kemudian klausul force majeure. Nah, ini juga perlu ditulis di kontrak untuk melindungi barang kita dan transaksi kita secara hukum. Kemudian hukum apa yang berlaku di dalam transaksi bisnis yang kita gunakan saat ini? Begitu, jadi kurang lebih secara pengetahuan legalnya isi-isi kontrak ini ada kurang lebih 12 dan sebaiknya ini jadi topik negosiasi ya. Kemudian poin nomor 8 nih, dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan harus ditulis di kontrak ya, apa aja. Dokumen yang diperlukan dalam proses ekspor impor itu ada 5. Saya coba elaborasi ya. Commercial invoice, packing list, bill of lading, COO, dan preferensi tarif. Oke, jadi kalau kita lihat ya, di commercial invoice itu kapan digunakan, digunakan oleh siapa, dan fungsi utamanya apa. Commercial invoice ini digunakan kapan? Digunakan ketika barang siap dikirim atau saat pembuatan ekspor. Jadi ketika barangnya mau dikirim, eksportir harus memproduksi commercial invoice untuk kelengkapan dokumen di daerah tujuan, di negara tujuan, digunakan oleh Bea Cukai untuk custom clearance dan digunakan oleh bank untuk dokumen kolateral apabila metode pembayarannya adalah LC atau dokumen kolateral. Jadi commercial invoice disertakan, ditulis di dalam kontrak. Kemudian packing list. Packing list kapan digunakannya? Dia digunakan bersamaan dengan invoice sebelum pengapalan. Siapa saja yang mempergunakannya? Forwarder. Forwarder juga harus tahu apa saja isi dari barang yang ada di dalam paket tersebut gitu ya. Kemudian packing list juga digunakan oleh bea cukai untuk custom clearance. Isinya packing list ini apa? Isinya tuh rincian isi kemasan, jumlah, berat, volume per box gitu ya. Kemudian ada bill of lading, dokumen bill of lading. Nih, dokumen bill of lading juga salah satu dokumen yang bisa dikolateralkan untuk metode pembayarannya. Ini dikeluarkan oleh shipping line setelah barang dikapalkan, gitu ya. Setelah barang dikapalkan, kemudian yang berkepentingan antara lain eksportir, importir berkepentingan untuk apa namanya statement of ownership dan untuk custom clear serta bank gitu ya. Kemudian COO dikeluarkan oleh Kamar Dagang eh, negara asal. Ini bertujuan untuk ke preferensi tarif apabila kedua negara tersebut mempunyai free trade agreement atau preferensi tarif yang berdampak pada diskon pada harga barang tersebut. Diskon di bea masuk, bukan diskon di import. Kemudian begitu, kita lanjut. Sebentar. Oke. Nah, di sini em, lanjut metode kontrak gitu kan. Metode kontraknya itu kita mengenal tuh sebenarnya di dunia procurement kita mengenal 3 hal, yaitu PO, kontrak, dan OA gitu ya. Tapi kita udah bahas tadi kalau misalkan sekali PO itu masih jual beli, belum bisnis. Kalau misalkan kontrak sudah ada transaksi yang berulang kali, maka bisa disebut bisnis karena bernilai besar dan kekuatan hukumnya kuat karena embedded, karena mengikat gitu ya. Kemudian lanjut lagi, kalau misalkan kontrak itu menggunakan kontrak sign PO dan OA, antara lain kalau misalkan OA itu hanya tertulis dalam sistem, tapi kalau misalkan kontrak itu kuat secara hukum, dia di sini ada kelebihan fleksibilitas, tracking yang rinci, kontrol anggaran, resiko hukum terjaga, dan harga syarat dan tetap terjaga. Harga dan syarat yang tetap terjaga. Saya coba elaborasi dikit ya. Jadi kalau misalkan menggunakan kontrak tuh fleksibilitasnya artinya buyer bisa memesan sesuai dengan kebutuhan produksi atau stok. Ini termasuk dalam strategi. Buyer bisa memesan sesuai kebutuhan produksi atau stok. Kemudian tracking yang rinci karena satu kontrak itu bisa berbagai macam PO. Jadi setiap PO itu bisa dikirim dan ditagih secara terpisah.
Kemudian kontrol anggaran. Kontrol anggaran ya bayar tidak harus langsung pesan semua sebesar volumenya, jadi bisa eh, diestimasikan, disesuaikan dengan cash flow dan kebutuhannya. Kemudian resiko hukum tetap terjaga dan harga dan syaratnya tetap konsisten. Harganya sudah tertulis di kontrak, tidak akan berubah. Lanjut, metode teknis yang kedua yaitu eh, metode pengiriman barang atau Incoterms gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi di kontrak juga harus disebut secara eksplisit Incoterms apa yang digunakan. Gitu ya. Incoterms ini terminologi yang baku. Jadi pas kedua belah pihak memahami tanggung jawab, kewajiban masing-masing. Jadi nggak akan miskomunikasi seharusnya kalau sudah menggunakan Incoterms di dalam kontraknya ya. Menurut sumber internasional, commercial terms, definisi Incoterms adalah seperangkat aturan standar internasional yang diterbitkan oleh ICC. Yang terbaru ICC 2020 oleh Prancis untuk mendefinisikan pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli terkait pengiriman barang. Tujuan utamanya menentukan siapa yang bertanggung jawab atas resiko, proses, dan pengiriman barang. Cakupan Incoterms menjelaskan titik serah barang, siapa yang urus transportasi, siapa yang urus dokumen kelengkapan bea cukai, kapan risiko berpindah ke pembeli. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah Incoterm harus ditulis secara eksplisit di kontrak. Jadi sebagai pihak yang bertransaksi kita harus jeli ya. Oke, ada total 12 Incoterms yang sedang berlaku sekarang. Yang X-Works ini yang paling menguntungkan pembeli sampai ke delivered duty paid yang paling ya quote and quote merugikan penjual gitu ya. Karena dia harus menanggung semuanya. Oke, kita lihat gitu ya kalau misalkan disimpulkan titik tukar risiko dan kewajiban itu kalau X works ini di gudang penjual. Jadi titik tukar risikonya ada di gudang penjual, langsung pembeli yang bertanggung jawab setelah keluar dari gudang penjual. Kalau misalkan FCA dan FAS ini multimoda, pertama penjual hanya sampai carrier, kemudian penjual hanya sampai ke pelabuhan, tapi titik tukarnya itu belum sampai ke daerah kepabeamanan ekspor. Jadi sudah bertukar di sebelum masuk ke daerah pengiriman gitu ya. Kemudian FOB juga ini sampai ke dekapal gitu ya, melewati palka kapal. Kemudian CFR dan CIF dan CPT CIP ini semua ongkos kirim memang ditanggung oleh penjual, tetapi titik kewajibannya, titik tanggung jawabnya sudah berpindah ke pembeli. Jadi kalau misalnya yang depan-depannya C ini, sebenarnya penjual hanya membayar, tapi tanggung jawab ada di pembeli. Gitu. Kemudian delivered at place yang depannya D, DAP, DPU, dan DDP ini semuanya tanggung jawab tidak hanya dibayarkan oleh penjual, tapi juga tanggung jawab ada di penjual sampai terakhir. Hanya dengan sedikit-sedikit variasi gitu ya. DAP dan DPU untuk custom clearance-nya juga dibayarkan oleh masih dibayarkan oleh pembeli ya, sudah langsung dibayarkan pembeli. Tapi kalau misalkan terakhir nih DDP, penjual juga harus menyelesaikan aktivitasnya sampai benar-benar sampai barangnya ke gudang pembeli. Oke, begitu. Kemudian lanjut ke metode pembayaran gitu ya. Oke, metode kontrak sudah, metode Incoterm sudah dijabarkan. Kemudian pasti yang harus dibahas adalah invoicing. Jadi kalau misalkan di aktivitas ekspor impor ini ada dua, ada shipping invoice dan ada final invoice. Shipping invoice ini hanya dokumen kelengkapan pelayaran. Tanggal jatuh tempo, diskon serta tambahan biaya termas belum dikalkulasikan. Jadi shipping invoice itu hanya dokumen clearance dan ownership gitu ya. Sedangkan nanti kalau misalkan yang biaya tambahan, diskon, terus udah gitu segala macamnya, due date-nya jatuhnya ketika sudah ada di final invoice atau tergantung sama Incoterms yang digunakan.
aktifnya kapan. Jadi itu harus dinegosiasikan dengan baik ya. Invoice tuh yang perlu diperhatikan apa ya, bagian invoice yang harus kita perhatikan untuk kelancaran cash flow pebisnis itu due date gitu ya. Due date itu biasanya dihitung berdasarkan tanggal invoice berdasarkan kesepakatan kontrak. Bisa 30 hari, 45 hari, dan 60 hari atau bahkan saat itu juga gitu. Tergantung apakah itu barangnya perishable atau enggak gitu ya. Lanjut, ini adalah metode pembayaran yang biasa digunakan. Untuk advance payment, open account, dan consignment ini eh, tidak mengikut sertakan bank secara aktif, artinya menggunakan transaksi remittance internasional seperti biasa. Tapi kalau misalkan dokumen kolateral, letter of credit, dan cash against dokumen ini mengajak atau mengikut sertakan bank gitu ya. Jadi transaksinya via bank, eh, letter of credit, bahkan dokumen kelengkapannya harus dikirimkan oleh pihak eksportir ke bank eksportir, kemudian bank eksportir mengirimkan ke bank importir, baru deh bank importir menilai apakah sudah cocok, baru dikeluarkan tagihan, baru dikeluarkan pembayarannya. Kalau cash against dokumen, perbedaannya adalah dia itu lebih melindungi ke penjual gitu ya. Karena karena dia hanya bank itu hanya eh, berlaku sebagai ngelihat apakah dokumennya sudah cocok apa belum, apabila sudah selesai dan bisa diserahkan ke pembeli apabila pembeli sudah mengirimkan atau membayarkan ke bank tersebut sehingga nanti banknya bisa mengirimkan duitnya ke eksportir. Seperti itu. Nah, yang terakhir 2 ini. menit lagi Bu ya. Oke, siap, 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 Bu. Ini terakhir nih ya. Slide terakhir ini adalah simulasi, simulasi kondisi yang supaya kita bisa mengambil keputusan strategis ya, strategis, term of payment apa yang dipakai untuk jenis barang tertentu dan metode pembayaran umum yang dipakai apa. Untuk barang yang cepat rusak atau makanan segar, biasanya term of payment-nya do on receipt gitu ya. Metode pembayarannya jangan ngerepotin. Kita mendingan langsung pakai cash against document atau advance payment. Nggak usah berusaha pakai LC. Kemudian untuk bahan baku industri atau barang retail, kita lebih baik menggunakan letter of credit usance 30 hari karena kita perlu secara industri wise ya, barangnya harus diproduksi dulu, dirubah menjadi barang yang bisa dijual. Kemudian komponen elektronik 45 hari karena biasanya customernya adalah kesehatan yang menggunakan asuransi. Ada jatuh temponya, ada waktu untuk mencairkannya. Kemudian mesin ringan produk manufaktur bisa 60 hari karena ada sistem QC-nya. Kemudian heavy equipment kendaraan lebih lama lagi karena perlu ada kelengkapan dokumen yang lebih jeli. Dan untuk barang FMCG dan produk musiman bisa dibayarkan end of the month karena biasanya ini consignment. Sekian kurang lebih dari saya. Terima kasih Bu Mirna, menarik sih. Ini Inkoterm seru banget emang dibahas. Benar, benar, benar. Terima kasih, terima kasih.